Malam happy people, kembali lagi di channel Om Har. Pada malam hari ini Om Har ada bintang tamu, dulu mantan musisi. Sekarang apakah masih jadi musisi atau ada pekerjaan lainnya? Terus di channel Om Har ya. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih, sampai berjumpa. Malam happy people, kembali lagi di channel Om Har. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Bro Sigit. Nah, pada kesempatan ini kita ingin menggali tentang apa aktivitas Bro Sigit saat ini. Tapi kalau boleh nih Bro, gue mau nanya-nanya dulu nih. Iya, gimana? Jadi kalau Bro dulu katanya dulu kan pernah jadi musisi ya. Tapi sebelum kita bahas tentang musisi zaman dulunya seperti apa, sekarang kita tanya jawab nih. Boleh. Tanya jawab, tapi jawabnya nggak pakai mikir lama. Nggak boleh lama-lama? Nggak boleh. Oh, ya udah. Jawabnya Cepet singkat ya? aja. Nggak usah pakai pikir lama, nggak usah mikir-mikir. Langsung jawab aja spontan. Oke, pertanyaan yang pertama Bro Sigit. Pilih pegawai atau pilih musisi? Nggak bisa milih salah satu, harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Berat itu. Pilihnya jadi pegawai atau pilih musisi? Pegawai yang musisi. Nah, pilihnya salah satu dulu. Susah bro, kalau itu. skip. Hah? Skip. Jangan di skip. Pilih pegawai atau pilih musisi? Nggak bisa dijawab ini. Nggak, kalau boleh milih. Kalau boleh milih. Oke, pegawai dulu. Pegawai dulu ya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, pilih beli gitar atau beli Vespa? Wah, ini juga susah. Masa pertanyaan ini susah? Ya beli gitar. Beli gitar. Oke. Yang ketiga, WFH atau WFO? Kerja di rumah atau kerja di kantor? Kerja di kantor. Iya, kerja di kantor. Ini gampang jawabnya. Iya. Kemudian yang keempat, liburan di gunung atau liburan di pantai? Gunung ya. Aduh ya. Nah, ini yang terakhir. Pilih nasi goreng atau pilih bakso? Nasi goreng. Hah? Nasi goreng. Beneran? Iya. Nasi goreng ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Iya. Tadi kan ada pilihannya pilih pegawai atau pilih musisi. Tadi milihnya pegawai. Saya pengen tahu dulu, bener nggak sih dulu jadi musisi? Betul ya. Coba cerita dulu dong. Jadi masuk pegawainya kapan, jadi musisinya kapan? Panjang ini ceritanya, nggak apa-apa. Singkat aja. usah panjang-panjang banget. Ya. Ntar durasinya kelamaan. Iya, betul. Tapi ya lebih lumayan, memang agak panjang ceritanya. Jadi memang apa namanya, dulu tuh dari kecil memang cita-citanya yang jadi musisi gue tuh. Jadi dari kecil tuh cita-cita dari kecil ya jadi musisi gue cita-citanya. Sampai kalau dulu anak kecil sunat tuh mintanya apa rata-rata kalau sunat kecil? Game apa gitu. Gue mintanya gitar. Oh, gitar ya? Gitar. Harganya 135.000 dulu. Dan itu mahal banget dulu. Di zaman itu mahal. Zaman itu tahun 90-an, 96 antara segitu. Itu 130.000. Kalau sekarang mungkin 1.300.000 harga gitarnya. Dan itu persis sama mereknya, serinya sama punya gue. Sama. Terus beranjak lama-lama bisa main gitar, dan cita-citanya gue jadi musisi tuh tadi tuh. Nah, jadi musisi sampai halnya ngamen ke dari kafe ke kafe. Kuliah atau SMA? Oh, dari SMA alhamdulillah misalnya menang kompetisi band nih sama teman-teman di SMA. Ditambah lagi beranjak ke kuliah menang ajang kompetisi nasional. Dulu ada namanya, kalau teman-teman tahu tuh, Good People ya sebutannya. Good People. Oh, Good People. Itu orang baik semua di sini. Orang baik kan.
Jadi dulu namanya LLTV Fest, nama kompetisinya LLTV Fest. Itu apa namanya, kita kebetulan masuk ke dalam kompilasi itu, namanya Derinos bandnya. Namanya Derinos, barengannya dulu tuh apa namanya, Fox, Hollywood Nobody, Seventies Orgasm, Vincent Vega, macam-macam tuh, macam-macam. Yang kalau sekarang ada Vega Antares tuh salah satunya tuh, Fox tuh dulu barengan kita. Itu juara 1 dulu. Nggak ada juara-juaraan. Yang terpilih masuk 10 band itu masuk kompilasi, satu kompilasi. Satu. Dulu kaset atau CD? Udah CD. Udah CD. Jangan-jangan masih udah CD 2000. Aduh, lupa ya, 2006 ya kalau nggak salah. 2006. Itu udah CD tuh kalau nggak salah. Zaman dulu tuh udah CD. Kita sering dari kota ke kota gitu. Turunnya kota ke kota. Manggung. Jadi di lapangan besar lah atau di kafe-kafe lah gitu, kita dibawa sama Derinos Fest itu untuk perform di sana. Iya, perform di sana, dan itu ya penghasilannya dari situ tuh. Walaupun nggak banyak, cuman happy, terus memang itu yang disuka dan terkenal lagi. Sedih nggak terlalu terkenal, cuman maksudnya seenggaknya lumayan lah saat itu. Jadi apa namanya, menjalankan sesuatu hobi tapi menghasilkan bayar, dan itu seru banget menurut gue ya. Itu betul-betul seru banget. Kalau nggak salah dulu tuh salah satu lagunya itu terkenal di apa ya, bukan sinetron ya, FTV ya. Nah kalau itu ceritanya beda lagi bro. Judulnya apa? Itu judulnya Bodohnya Diriku, itu sama AOP. Itu beda lagi. Band gue yang AOP namanya. Beda lagi. Jadi translate perpindahan dari Derinos itu, LLTV Fest itu ke AOP itu di tahun 2008. 2008 gue udah nggak sama Derinos, gabung ke AOP. Nah, gabung AOP ini sama teman-teman AOP ini kita apa namanya, bikin satu album. Kita dulu apa namanya, ilmiah ya, sama arrangernya itu yang pengarah musiknya itu kita Mas Baby Romeo. Terkenal dong. Iya, Mas Baby Romeo legend, musisi hebat ya juga, pemainnya juga sangat hebat lah. Nah itu orang-orang hebat semua, kita di support beliau sampai kita punya satu album dulu. Satu album. Ada berapa lagu itu? Itu ada 10 lagu. Ada 10 lagu. Ada lagunya kita, ada lagu juga dari Mas Baby Romeo. Nah itu alhamdulillah lumayan famous itu lagunya waktu itu. Oh iya. Singlenya satunya apa? Itu yang Bodohnya Diriku itu. Nah itu yang dipakai di MTV itu lumayan famous alhamdulillah. Nah cuman orang banyak nggak tahu gitu bandnya apa. Dulu yang nyiptain lagu itu siapa? Gue. Ini loh. Ini juga pencipta lagu. Yang nulis lagu yang nulis pencipta lagu apa, Bodohnya Diriku ya. Judulnya itu bisa lah dicari di YouTube. Di FTV banyak ya. Lumayan alhamdulillah saat itu banyak dipakai di MTV sama di setel di mana-mana, di radio-radio lumayan saat itu. Nah 2009 mau launching album, disitulah penentuan album hidup. kedua, album pertama itu launchingnya 2009 itu. launching pertama 2009 itu. Disitulah ditentukan pilihan seperti pertanyaan lu tadi. Bener dong pertanyaan. Milih pegawai apa milih jadi musisi. Nah akhirnya milih, dan gue hampir gila itu satu. milih itu gila ya. Hampir gila. Satu sisi memang itu cita-cita gue dari kecil. Satu sisi ini juga apa namanya, keinginan, apa namanya, harapan dari keluarga besar kan. Jadi pegawai. Iya, maksudnya kan kita belum hits dalam arti ya memang kita posisinya saat itu kan bandnya belum besar juga dan juga masih berusaha. Terus juga saat itu sudah nganggur kan, otomatis lulus kan 2007 kuliah. Masih udah nganggur 2 tahun kok, belum dapat pekerjaan, dimana gue harus bisa menghasilkan buat diri gue sendiri kan. Jadi kalau mungkin keluarga zaman dulu lah ya, mungkin masih menganggap profesi itu adalah pegawai di belakang meja gitu ya.
sampai sekarang kayaknya. Oh, sampai sekarang Iya, masih ya? sampai sekarang semua juga gitu. Dan itu kalau menurut gue tidak ada salahnya orang tua begitu. Mungkin orang tua pengen yang terbaik kan buat kita kan. Kita juga maksudnya beliau itu pengen kita seenggaknya eh, kalau mungkin harapannya itu punya penghasilan yang nama pasti terus menerus walaupun kecil gitu ya. Betul. Nah cuman memang tidak salah juga kalau memang dulunya gue tuh sebagai musisi ya juga nggak tahu juga sekarang jadi kayak gimana kan, nggak ada yang tahu kan sekarang bagaimana nasibnya. Tapi yang jelas saat itu 2009 ke 2010 itu pergolakan batin, dalam arti apa ya, gue ya udahlah kita coba mengalahkan ego kita untuk apa yang kita inginkan. Kita mengikuti apa namanya, membahagiakan orang tua dengan mengikuti arahannya, Pilihannya juga. pilihannya itu juga. Akhirnya 2009 ya, 2009 band itu launching dan jadi kita pegawai. 2019 jadi pegawai ketemu kan, kayak itu seperti itu. Nah, kalau nggak salah juga di Instagram ya kita sering lihat pernah sama Pak Menteri juga ya. Iya sering, alhamdulillah. Bukan nggak Jam lah ya, jamming sama Pak Menteri Pak ya. Menteri memang saat zaman Pak Hanif Dakiri itu di 2016 sorry 2017 pertama main, suruh mengiringi Pak Menteri itu, Pak Mendampingi beliau ya. mendampingi beliau lah itu dengan apa namanya, baru kenal juga itu, baru kenal. Terus Yang main teman-teman kantor juga. teman-teman kantor kita apa, Berdayakan. kita cari komunitas anak-anak yang jago main musik, pegawai tapi jago main musik, yang lumayan bisa main musik juga. Ternyata banyak Kita juga. kumpulin lumayan banyak juga, makanya ya pengobat rindunya di situ. Biar nggak jenuh kerja. Betul, karena memang harus ada, kalau Penyeimbang. menurut gue pribadi ya, ini bisa salah dan masing-masing orang bisa beda kan. Betul. Iya. Kalau misalnya kerja tanpa ada seninya, gue bilang seni kan berarti bisa apa aja dong, bisa musik, nggak cuma musik, Macam-macam. seni itu kaku menurut gue. Kaku, monoton, pasti monoton. Nah kalau kerja tapi dipakai sentuhan seni itu out of Betul. the box daripada konsep lama, apalagi model-model kita gitu, apa namanya lebih ke kantoran banget gitu kan gitu. Nah itu gue rasa sih kayak gitu. Oke, pertanyaan pertama udah terjawab ya. Ya. Sekarang pilihan Bener ya? pertanyaan yang kedua. Tadi beli gitar atau beli Vespa? Ternyata pilihannya tadi Beli gitar. Padahal juga pecinta Vespa juga. Vespa. Kenapa pilih gitar nih? Ya gitar, kalau gitar kan udah jelas gue dari zaman kecil udah pengennya punya gitar yang keren gitu apa gitu. Alhamdulillah udah keturutan dari ngamen dapat duit, dikumpulin akhirnya Beli gitar. Itu cita-cita gue dulu apa, punya gitar US yang asli aja, satu aja gitu. Punya akhirnya. Akhirnya punya keturutan Ibanez. Telecaster, Fender Telecaster. Itu cita-cita gue dari dulu, dan itu bentuknya seperti itu, warnanya seperti itu, itu cita-cita gue. Dan itu kejadian tapi kejadiannya itu di tahun 2013. nggak apa-apa, yang penting dapat. Iya, yang penting dapat. Sekarang pertanyaannya, ada berapa biji gitar di rumah? Gitar di rumah ada tiga. Vespa ada dua. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga tadi. Pilih kerja di rumah atau kerja di kantor? Kerja di kantor waktu gue tetap. Kantor kan? Kantor. Kenapa pilih kerja di kantor? Soalnya gini loh bro, sorry nih. Zamannya orang kantoran, giliran kerja Senin sampai Jumat, pinginnya ada hari libur. I don't like Monday. Nah, giliran sekarang dikasih kerjanya di rumah, bukan libur ya, kerjanya di rumah. Kerja dari rumah. Kerjanya kan di rumah sehari ini. Nah, tapi pengennya masuk kantor. Jadi gimana nih? Kan manusia nggak pernah puas. Tapi menurut gue sih gini, kenapa gue bilang pilihnya kerja di kantor? Kayaknya semaksimal apapun kerja dari rumah, tetap harus ketemu manusia gini loh. Ya. Tetap ada sisi manusia gini loh. Maksudnya
kayak kita ngobrol gini, walaupun kita social distancing nih, ya kan? Semeter, Kita semeter. pakai meter ya. Kita pakai masker kan di sini, kita pakai masker, kita pakai cuci tangan, kita pakai hand sanitizer. Dalam bekerja itu memang harus ketemu manusia dengan manusia. Menurut gue. Kecuali kalau memang urgent, yang memang itu butuh cepat dan hanya apa ya, pengambilan keputusan yang kita sudah matang gitu. Tapi kalau diskusi kayak begini nggak bisa, kalau via bukan nggak bisa cuman nggak maksimal. Psikologisnya beda, rasa manusianya tuh beda menurut gue sih, kayak gitu. Itu sama kayak kerja juga begitu. Nah kemudian nih pertanyaan keempat, liburan di gunung atau di pantai? Tadi pilihnya gunung. Dulu hobi naik gunung juga? Iya, karena gue dulu SMA itu suka dulu namanya plasok itu kayak mapala gitu lah. Kayak semacam mapala, cinta alam gitu. Jadi memang gue sukanya gunung, nggak suka yang laut gitu. Nggak pernah suka. Ke gunung mana yang paling tinggi? Terakhir itu Bromo kayaknya coba. Iya Bromo bisa naik mobil. Iya sih Bromo ya, mobil. Kalau yang jalan beneran ya, gunung dia apa Gunung Bunder ya waktu itu, lupa ya. Udah pernah ya? Pernah bawa keril, bawa berapa liter itu kan, kita pakai bekas minyak itu buat air minum kan, itu buat minyak, berat juga sih dulu. Zaman SMA atau kuliah? SMA mau kuliah kayaknya. SMA mau kuliah. Kemudian yang kelima tadi pilih nasi goreng atau bakso? Nasi goreng itu. Apa nasi goreng? Indonesia makanya nasi goreng yang paling gampang dicari kalau lagi mentok di restoran dan kita belum tahu kan, milih nasi goreng lah. Nasi goreng ya? Ya maksudnya makanan pasrah bukan ya? Iya, makanan pasrah dan pasti rata-rata di rasanya begitu ada. Dan rasanya begitu kan. Kalau bakso tuh kalau udah malam rata-rata beda lah. Pasti ada apa namanya, beda-bedanya lah gitu. Berarti sih gitu. Nah ini terakhir nih bro, kira-kira mau nyampaikan apa nih? Terserah. Nyampaikan apa ya? Kalau belum sebetulnya sih bukan menyampaikan sih, tapi ini ada pesan apa kira-kira? Menurut gue ini bukan pesan, tapi gue asumsi ya. Ini asumsi kan, kalau asumsi kan bisa pribadi, bisa boleh. Beda-beda, maksudnya belum tentu yang apa yang gue ngomongin bener kan. Betul. Nah, jadi belum juga tepat sama orang yang buat orang dipakai orang. Jadi kalau menurut gue, tadi kita ngomong soal pekerjaan kita, memang lebih baik kita punya kompetensi apapun itu. Jadi maksudnya biar spesifik ke depannya, karena kita lihat kalau dari global ke depan ini, dunia global ke depan kita 4.0 ke depan ini kayaknya butuhnya kompetensi. Jangan cari umum deh. Bukannya jelek ya, gue juga salah satu yang sarjana ekonomi, kita sama kan sarjana ekonomi dulu ya di S1-nya. Itu jangan yang ambil yang umum gitu. Kalau menurut gue ambil yang khusus. Misalnya memang dia sukanya teknis banget gitu, misalnya apa contohnya ya, misalnya animasi aja gitu, animasi spesifik, yang jabatan spesifik. Kalau di akuntan ya bener akuntan aja udah ambil gitu, jangan ambil yang lain. Terus kalau dia memang sukanya desain ya desain aja. Dia sukanya jadi YouTuber ya YouTube bener-bener YouTube, seriusin. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi apa namanya, kedepannya soalnya nanti yang dicari itu yang spesifik, bukan yang bisa banyak, tapi yang satu bisa tapi ahli banget gitu. Yang dibutuhkan adalah ahli. Kalau memang jago main gitar, udah main musisi ya main gitar terus aja. Main bola. Buktinya di luar negeri bener-bener jago, tapi ya buktinya di luar negeri gaji pemain bola nggak ada apa-apanya. Betul. Dengan pegawai ya. Kayak badminton deh kalau Indonesia kan. Jago badminton aja itu miliaran gitu. Kalau kita ahli di situ. Kalau menurut gue sih itu. Jadi kayaknya juga pesan buat diri gue sendiri, buat nanti keturunan kita. Kayaknya mendingan spesifik deh. Jangan yang umum-umum. Kalau nyari sekolah gitu, kalau memang kelihatan dari kecil potensinya apa, ya itu kita genjot. Biasa terus. Jangan dia banyak bisa pelajaran gitu. Tapi ini salah sih memang ya. Enggak juga salah. Asumsi boleh-boleh aja. Bukan, maksudnya dunia pendidikan kita kan juga masih begitu. Yang kan kamu harus lulus semua. Kalau ada yang merah seakan-akan bodoh gitu kan.
Padahal nggak begitu. Padahal dia punya potensi lain yang nilainya 9, 10. Itu dia. Siapa tahu dia di olahraga atau dia Betul. di seni nilainya 9. Yang lainnya kebetulan memang 6 atau berapa, nggak kurang bagus, tapi dianggapnya bodoh karena rata-rata. Kalau dinilai di sekolah kita masih rata-rata. Dan juga di di kita ini ada penghakiman. Seolah yang nilainya kecil itu bodoh dan nggak bakal sukses. Padahal kalau dia punya kompetensi dia tuh tiba-tiba jago rias sampai luar negeri tuh. Bisa. Ngerias. Rias artis yang sekali dipanggil, bisa 20 juta lebih. Kita daftar ini jadi rias artis ya. Oke, kawan-kawan, happy people semua, nggak kerasa udah 20 menit ini. Lama ya kita ya sama Bro Sigit. Terima kasih Bro Sigit atas waktunya. Kemudian juga informasi yang disampaikannya juga sangat bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Di sini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.